Desis, desis, desis. Lapisan energi langsung mulai mekar. Mari kita akhiri. Desis, desis, desis. Pada saat ini, seorang pria berteriak dengan suara rendah, dan energi kelima orang itu langsung terkondensasi, dan tanda ilusi juga muncul di bawah kelima orang itu. Saat berputar perlahan, lapisan energi aneh menyebar dan meningkat ke arah Lin Nan dan 4 orang lainnya. Ah! Nitiansu langsung menjerit aneh, dan sebelum dia bisa bereaksi, energi itu meledak dan membentuk lapisan energi yang menyelimuti kelima orang itu. Pada saat ini, Lin Nan jelas merasakan bahwa energi di sekitarnya benar-benar terisolasi. Tertawa. Pada saat ini, tombak Nitiansu berubah menjadi aliran cahaya dan melesat keluar, namun dengan suara keras, tombak itu terpental kembali. Apakah mereka diblokir? Pada saat ini, sedikit keterkejutan muncul di mata Lin Nan, lalu dia menatap kelima orang itu dan mendapati energi mereka meningkat. Bekas-bekas di bawah kaki mereka menjadi semakin jelas terlihat. Pada saat ini, Lin Nan menemukan bahwa pada suatu titik, ada sesuatu lain yang muncul di bawah kaki mereka, dan benda itu juga berputar aneh. Lin Nan mengangkat alisnya sedikit, dan tiba-tiba menyadari ada sekumpulan energi yang sangat menakjubkan tengah melayang di antara mereka dan mulai menyebar ke arah kelima orang itu. Dengan keterkejutan di hatinya, pedang patah di tangannya langsung memancarkan cahaya yang menyilaukan dan menebas langsung ke arah aliran energi. Wah! Ketika pedang patah itu bersendewa dengan energi itu meledak seketika, dan energi dari keempat arah membentuk dampak lagi. Napas Lin Nan tersendat, dan cahaya warna-warni yang dipancarkan oleh esensi sejati 5 elemen langsung muncul di depannya, dan tubuhnya langsung mundur. Pada saat ini, hal yang sama terjadi pada keempat orang lainnya. Rumit, benar-benar rumit. Belum lagi kekuatan bertahan di luar, sebenarnya ada kekuatan menyerang di dalam. Teknik serangan gabungan ini sangat bagus. Pada saat ini, orang-orang di sekitar tercengang. Akademi Xianglong akan berada dalam masalah kali ini, karena terakhir kali mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Akademi Xianjian dikalahkan oleh seni bela diri serangan gabungan ini. Miao Yi mengerutkan kening, dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Apakah kamu mengaku kalah? Suara tenang terdengar, dan kelima orang itu mendongak bersamaan ke arah Akademi Feitian. Pada saat ini, seorang pria dengan mata berbinar bertanya. Kalah? Kau mengaku kalah sekarang? Apa kau bercanda? Nitiansu tidak dapat menahan diri untuk membalas. Lin Nan juga mengangguk sedikit. Ini belum benar-benar dimulai. Sungguh sulit untuk mengakui kekalahan seperti itu. Kalau begitu, kalian tinggal saja di dalam. Pria itu mengatakannya dengan tenang, tanpa tergesa-gesa, tetapi keluaran energinya tiba-tiba meningkat. Apa sekarang? Melihat energi yang menyapu dengan liar dari segala penjuru, Nitiansu tersenyum pahit. Karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa orang-orang dari Akademi Xianjian gagal di sini. Ada dua cara. Pertama, tunda. Kedua, hancurkan. Dengan tergesa-gesa, Lin Nan berbicara cepat. Mengalahkan mereka, kau juga melihatnya. Serangan gabungan dari 5 orang itu sangat kuat. Nitiansu berkata tanpa daya. Dan jika berlarut-larut, itu akan merugikan kita. Konsumsi mereka adalah konsumsi rata-rata, tetapi konsumsi kita berbeda. Kalau begitu, hancurkan saja untuknya. Ada sedikit cahaya di mata Lin Nan. Bagaimanapun, mereka tidak bisa kalah dalam permainan ini. Kalian berlima bantu aku mempertahankannya, serahkan padaku untuk menghancurkan benda ini. Lin Nan menarik napas dalam-dalam, dan cahaya keemasan samar muncul di kedalaman matanya. Kartu Tram, dia masih memilikinya, yaitu pedang Xuan Yuan. Bagus. Setelah Lin Nan selesai berbicara, mereka berempat mengangguk tanpa ragu. Karena Lin Nan berkata ya, maka itu pasti ya. Ini berarti mereka mempercayainya. Tertawa. Sementara keempatnya bertahan, tubuh Lin Nan juga bergerak, dan tatapannya langsung tertuju pada dinding energi tipis di sekitar mereka. Di belakangnya terdengar suara siulan dan mereka berempat menggunakan jiwa bela diri mereka untuk menghalanginya pada saat yang sama. Lin Nan menarik napas dalam-dalam dan tidak membuang waktu lagi. Cahaya keemasan di matanya semakin dalam. Dia perlahan-lahan merentangkan tangan kirinya, dan pedang Xuan Yuan menjadi sangat menyilaukan dalam cahaya keemasan. Dalam waktu kurang dari sedetik, pedang itu menjadi sangat menyilaukan. Apa? Orang-orang di sekitar tercengang pada saat yang sama, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Apakah Lin Nan masih punya kartu truf? Namun mungkinkah kartu truf ini dapat mematahkan teknik serangan gabungan ini? Sambil menimbulkan keheranan di sekelilingnya, semua orang bertanya-tanya apakah kartu truf Lin Nan mampu mematahkan seni bela diri serangan gabungan pihak lain. Tentu saja ketika saya sedang menebak-nebak, jawaban segera muncul dalam pikiran saya itu sama sekali tidak mungkin. Bukan hanya satu atau dua orang yang berpendapat seperti ini, hampir semua orang di tempat tersebut berpendapat seperti ini.
Adapun Lin Nan, dia tentu tidak akan mempertimbangkan ide lain. Pedang Xuan Yuan, dia yakin itu bisa dilakukan. Pada saat ini, tubuh Lin Nan juga diselimuti cahaya keemasan redup, dan auranya mulai berubah. Seluruh orang itu memancarkan aura seorang atasan, dan rambut hitamnya berkibar lagi, memberi orang perasaan menawan yang tak terlukiskan. Telan saja, 4 suara acuh tak acuh terdengar, dan pedang Xuan Yuan langsung melayang di depan Lin Nan, dan kemudian tiba-tiba menjadi lebih besar, kira-kira seukuran pedang panjang. Pada saat ini, Lin Nan juga jelas merasakan energinya menghilang dengan cepat. Dalam waktu singkat, 2/3 energi sebenarnya menghilang. Semuanya diserap oleh pedang Xuan Yuan. Pada saat ini, pedang Xuan Yuan menjadi lebih mempesona. Berdengung, saat Xuan Yuan gemetar, bayangan pedang ilusi yang tak terhitung jumlahnya mulai terpisah, 1, 2. Dalam waktu singkat, Lin Nan dikelilingi oleh pedang-pedang tebal. Lin Nan melayang di sana, pupil matanya bersinar terang. Semua orang di sekitar tercengang. Seni bela diri macam apa ini? Bukankah ini terlalu menakutkan? Hati-hati. Desis, desis, desis. Pada saat inilah Nitiansu tidak dapat menahan diri untuk mengatakan sesuatu dengan cepat. Karena 3 bola energi melewati mereka dan berguling ke arah Lin Nan. Namun Lin Nan bahkan tidak menoleh. Ketika ketiga bola energi itu tersapu, mereka menghilang dari udara tipis dan lenyap di bawah ujung tajam pedang Xuan Yuan. Apakah bola energi kecil ini akan bersaing dengan pedang Xuan Yuan? Apakah kamu bercanda? Ketika kecemerlangan pedang Xuan Yuan meledak sepenuhnya, ia langsung bergerak sesuai dengan pikiran Lin Nan, melonjak langsung ke langit dan menyapu menuju suatu pusat. Wah! Ketika semua pedang yang tersusun rapat terkonsentrasi di satu titik, seni bela diri serangan gabungan ini tiba-tiba mulai bergetar. Cahaya yang menyilaukan itu bersinar terang. Pada saat ini, pedang Xuan Yuan juga melesat, dan cahaya kemasan itu bahkan lebih menyilaukan. Seni bela diri serangan gabungan kecil, dan Anda pikir Anda dapat bersaing dengan pedang Xuan Yuan. Ledakan. Bersamaan dengan hantaman cepat pedang Xuan Yuan, suara retakan tiba-tiba terdengar. Ketika ledakan keras terdengar, seluruh seni bela diri itu langsung menghilang dan tandanya pun lenyap. Kelima orang dari Akademi Fei Tian juga terpisah dalam sekejap. Pada saat ini, tubuh Lin Nan juga menghilang. Dia tidak bisa memedulikan begitu banyak hal pada saat ini, karena dia telah menghabiskan terlalu banyak energi dan tidak dapat bertahan lama. Terlebih lagi, masa tenang setelah melepaskan semua energi sejati juga merupakan masa ketika seseorang dapat bergantung pada belas kasihan orang lain. Sekarang dia memanfaatkan momen ketika semua orang tercengang untuk mengambil tindakan. Tentu saja, saat ini, dia tidak akan memilih untuk menyerang. Karena itu akan menarik 5 orang untuk menyerang pada saat yang sama, dan dia tidak akan punya cara untuk mundur sama sekali. Maka dia memilih menuntun orang-orang itu turun secara langsung, sementara mereka masih tercengang. Tentu saja, jika memungkinkan, dia tidak akan turun, dan sasarannya adalah saudara kembar yang merupakan ancaman terbesar baginya. Dia bisa merasakan bahwa teknik bela diri gabungan tadi terpusat pada saudara kembar itu. Brengsek, terdengar teriakan kaget dan perhatian semua orang tertuju pada Lin Nan. Sayap putihnya terbentang dan tubuhnya terangkat ke udara, menarik perhatian semua orang karena keindahannya. Pada saat ini, sementara mereka berseru, mereka mendapati Lin Nan terbang mundur ke bagian belakang panggung pertempuran. Dia menggendong 2 orang di tangannya. Pada saat ini, orang yang bermata tajam itu tiba-tiba menemukan sesuatu. Lalu, semua orang menyadarinya, dan setelah melihatnya dengan jelas, mereka tahu bahwa mereka sebenarnya adalah saudara kembar. Sial, tak tahu malu sekali. Tak tahu malu sekali. Sekarang dia memelukku. Saya baru saja memanfaatkannya, dan sekarang dia menginginkan lebih. Saya tidak menyangka dia akan menjadi orang seperti ini. Tentu saja kata-kata itu diucapkan oleh para lelaki, sementara beberapa siswi memperlihatkan rasa iri di mata mereka. Orang-orang dari Akademi Fei Tian tertegun sejenak sebelum mereka menyadari bahwa 2 orang hilang. Wajah mereka berubah pada saat yang sama, dan mereka langsung bereaksi dan bergegas maju. Wah, hebat sekali. Pada saat ini, Nitiansu dan yang lainnya juga bereaksi, memuji secara diam-diam, dan mereka berempat bergegas maju lagi. Adapun kecepatan Lin Nan, masih sangat cepat. Terus terang, itu untuk menghindari serangan saudara kembarnya di udara. Saya minta maaf. Sosok itu meluncur, dan tubuh Lin Nan mendarat di tepian. Dia melirik mereka berdua, lalu langsung mengangkat dan menurunkan mereka, seraya berkata bersamaan. Setelah Lin Nan selesai berbicara, dia mendapati wajah saudara kembar itu sedikit merah. Namun dia sudah meminta maaf, menggerakkan bibirnya, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tertawa, sayap putih itu bergetar lagi dan tubuhnya terbang ke atas. Mungkin pada saat ini,
semua orang akhirnya memahami sesuatu, dan ekspresi mereka menunjukkan ekspresi aneh pada saat yang sama. Setelah kedua saudari kembar itu dikalahkan, ekspresi Akademi Feitian berubah drastis dan mereka mulai menyerang dengan panik. 9 klon naga. Lin Nan menarik napas dalam-dalam, dan menguras habis seluruh tenaga yang tersisa di tubuhnya, lalu menekan keras ke bawah dari udara. Ketiganya tercengang dan harus menarik 2 orang untuk bertahan melawan serangan dari atas, namun hal itu memberikan kesempatan bagi mereka bertiga. Tak perlu dikatakan lagi, siapapun dengan mata yang jeli dapat melihat pada titik ini bahwa keberhasilan atau kegagalan sudah merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Lin Nan, sosok yang melayang di udara sekali lagi menjadi pusat perhatian. Energi sejati yang dahsyat menyapu, dan pada saat ini semua energi meledak pada saat yang bersamaan. Apakah satu orang bisa membawanya? Semua orang tidak dapat menahan senyum pahit. Tampaknya mereka benar-benar akan kalah kali ini. Setelah mereka bertiga malu dan menghindar serta menangkis, mereka semua tercengang ketika melihat keempat orang itu menyerbu lagi. Kita kalah. Melihat ada satu lagi di udara, salah satu pria tidak punya pilihan selain tersenyum pahit. Karena saat Lin Nan melepaskan teknik serangan gabungan, tubuh mereka telah mengalami berbagai tingkat kerusakan. Lin Nan pada dasarnya menghancurkan seni bela diri mereka sendiri, jadi mereka berempat dalam kondisi baik. Yang terpenting adalah Lin Nan. Siapa yang mengira Lin Nan akan menjadi orang yang luar biasa? Bagaimana kekuatannya bisa begitu kuat? Setelah Akademi Feitian mengakui kekalahan, mata semua orang tertuju pada Lin Nan lagi. Pada saat ini, tubuhnya perlahan jatuh. Sayapnya pun menghilang dan wajahnya pun menjadi pucat, namun pria ini dikagumi oleh semua orang yang hadir. Namun ada satu hal buruk, dia malah memanfaatkan saudara kembar itu dan bahkan memeluk mereka pada akhirnya. Pada saat ini, Nitiansu dan yang lainnya menunjukkan kegembiraan pada saat yang sama. Mereka awalnya mengira akan kalah, tetapi Lin Nan membalikkan keadaan dan membuat perubahan drastis dalam permainan. Kami menang, kami benar-benar menang. Pada saat ini, Zhao Wuji dan Nitiansu keduanya menunjukkan kegembiraan di wajah mereka, sementara He Yun dan Li Feixue juga memiliki kebahagiaan di mata mereka. Xianglong College kembali memenangkan tempat pertama, Xianglong College tetap yang pertama. Itu masih kehormatan itu, dan tidak berubah sampai sekarang. Mengharapkannya, mengalaminya. Tapi apa hasilnya? Setelah Akademi Feitian dan Lin Nan serta yang lainnya kembali ke tempat duduk masing-masing, Lin Nan langsung duduk. Dia terlalu lelah, dan bahkan masa ketika energi aslinya menghilang sudah muncul, membuatnya merasa sangat tidak nyaman di dalam. Kamu hebat, kamu benar-benar mendapat juara pertama. Apa yang harus kuberikan padamu sebagai hadiah? Pada saat ini, Miao Yi memeluk lengan Lin Nan dan berkata. Lin Nan tertegun sejenak, lalu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia sebenarnya sudah lupa soal masalah ini, tapi dia tidak menyangka kalau Miao Yi sendiri masih mengingatnya. Atau, apakah kamu tertarik pada perempuan? Miao Yi ragu sejenak, lalu menatap Lin Nan dengan menawan dan melanjutkan. Di mana? Lin Nan tertegun dan bertanya dengan bingung. Miao Yi tersipu dan kemudian mengatakan sesuatu di telinga Lin Nan. Lin Nan jelas tertegun sejenak, wajahnya tiba-tiba memerah, dan dia bahkan memiliki ekspresi malu yang tak terlukiskan. Aku sungguh tidak bermaksud begitu. Namun, matanya beralih ke puncak-puncak Miao Yi yang menjulang tinggi, lalu dia cepat-cepat menarik kembali pandangannya dan berbisik. Hehe, apakah kamu ingin merasakannya? Miao Yi tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini, lalu berbisik di telinganya dengan suara yang manis. Saat suara Miao Yi berakhir, wajah Lin Nan menjadi semakin merah, dan matanya tak dapat menahan diri untuk melirik ke arah sosok Miao Yi yang menjulang tinggi. Akankah wanita ini menggodanya? Saya serius. Pada saat ini Miao Yi terus berbicara sambil tersenyum. Dengan baik, Lin Nan tersenyum pahit. Dia harus menanggungnya. Dia harus menanggungnya. Ketika Miao Yi melihat penampilan Lin Nan, senyum di wajahnya menjadi lebih menawan. Pada saat ini, lelaki tua itu mulai mengumumkan. Menurut hasil pemeringkatan, Xianglong College sekali lagi menjadi tempat pertama yang layak, diikuti oleh Feitian College. Peringkat ini berlanjut hingga nomor 22. Peringkat ini akan diumumkan. Ini juga merupakan tanggung jawab setiap perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam kompetisi. Setelah mengumumkan hal ini, lelaki tua itu akhirnya berbicara dengan suara yang dalam. Baiklah, kompetisi sudah berakhir di sini. Akademi Tianxia tidak melarang akademi manapun untuk pergi. Baiklah, semuanya, pergilah. Jika ada akademi yang keberatan dengan kompetisi ini, kalian dapat menemuiku secara pribadi. Terima kasih juga kepada semua keluarga besar yang telah datang untuk menonton. Terima kasih. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia pun mengambil inisiatif untuk pergi. Kali ini, Tianxia College tidak memenuhi harapan sebelumnya. Dia berada di posisi ketiga dalam kompetisi terakhir,
tetapi kali ini dia berada di posisi kelima, tertinggal 2 peringkat. Orang tua itu tentu saja sangat tidak senang. Penatua, kapan kita kembali? Pada saat ini, saat lelaki tua itu pergi, semua orang berdiri. Pada saat ini, Lin Nan menatap lelaki tua itu dan berkata, "Kamu sudah lelah selama beberapa hari, bersantailah di sini selama beberapa hari," kata lelaki tua itu dengan tenang. Setelah mendengar ini, Lin Nan dan yang lainnya segera menunjukkan ekspresi bahagia di wajah mereka. Miao Yi bahkan lebih senang. Bukankah ini berarti dia bisa tinggal bersama Lin Nan selama beberapa hari lagi? Pada saat ini, Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah He Yun lagi. Kapan dia berencana untuk kembali? Memikirkan hal itu, hatinya tergerak lagi, dan ada perasaan yang tak terlukiskan dalam hatinya. Ketika beberapa orang sedang berjalan di luar, seorang pria tiba-tiba berdiri di depan mereka. Lin Nan mendongak dan mendapati bahwa itu adalah Zhu Geping. "Bisakah kamu memberiku benda itu?" Zhu Geping ragu-ragu sejenak, lalu menatap Lin Nan dan berkata, "Apa?" Lin Nan mula-mula tertegun, lalu sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas, seringai muncul di matanya, lalu dia berkata, "Itu token giok." Zhu Geping berkata cepat, dengan sedikit rasa cemas di wajahnya. Liontin giok. Lin Nan memikirkannya matang-matang dan tiba-tiba menyadari bahwa dia memang memiliki token giok, yang diperolehnya di benua primitif. Tapi bagaimana Zhu Geping mengetahui hal ini? Lagi pula, apa gunanya token giok itu? "Maaf, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Memang ada token giok sebelumnya, tapi saya membuangnya." Lin Nan berkata dengan dingin, jika itu adalah seorang teman, tidak masalah jika dia mengusirnya, tapi pihak lainnya jelas merupakan musuh. Dan untuk mengujinya, dia secara khusus mengatakan bahwa token giok itu tidak bersamanya. "Di mana kamu membuangnya?" Zhu Geping jelas tertegun sejenak dan berbicara tergesa-gesa. "Saya lupa." Lin Nan berkata dengan tenang. "Saya ingin meminta maaf atas sikap saya hari itu. Barang itu sangat penting bagi saya. Saya harap Anda dapat memberikannya kepada saya." Zhu Geping tertegun lagi, menatap seringai di wajah Lin Nan dan berkata, "Maaf, saya benar-benar lupa." Ada cahaya dingin di mata Lin Nan. Jika orang ini datang kepadanya seperti ini sebelum Zhu Geping menikam He Yun, dia mungkin benar-benar mempertimbangkannya. Tapi sekarang, dia benar-benar tidak ingin mengeluarkannya. "Bagaimana kalau begini? Kamu tawarkan aku harga dan aku akan membelinya." Zhu Geping tampak agak tertekan setelah mendengar ini. Setelah waktu yang lama, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya sudah membuangnya, bagaimana saya bisa menjualnya? Maaf, kami punya hal lain yang harus dilakukan." Lin Nan meliriknya dengan dingin, lalu mengangkat bahu dan berjalan maju bersama Nitiansu dan yang lainnya, meninggalkan Zhu Geping dalam keadaan linglung. Melihat ke arah perginya kelima orang itu, Zhu Geping mengepalkan tangannya, ekspresinya dipenuhi dengan depresi yang tak terlukiskan. Membuangnya. Tentu saja dia tahu bahwa Lin Nan tidak akan pernah membuangnya. Dia juga memahami bahwa alasan pihak lain tidak mau mengeluarkannya sebenarnya terkait erat dengan apa yang terjadi sebelumnya. Alasan lainnya adalah dia ingin membasmi Lin Nan selama kompetisi hari itu. Apakah kamu menyesalinya? Namun apakah ada gunanya menyesal sekarang? Tetapi apapun yang terjadi, ia harus mendapatkan benda itu kembali. Memikirkan hal ini, cahaya dingin muncul di mata Zhu Geping lagi, dan bahkan niat membasmi melintas di kedalaman matanya. Jika dia memintanya terlebih dahulu, aku akan memberikannya kepadanya, tetapi tidak sekarang. Dia seharusnya tidak menusuk He Yun. Lin Nan berkata ringan, sambil melirik ke arah He Yun. Setelah mengatakan ini, tatapan dingin di mata Lin Nan semakin dalam. Jika bukan karena Miao Yi, luka He Yun kali ini kemungkinan besar akan mengancam jiwanya. Bagi pria seperti ini, sebenarnya hal itu tidak diperlukan. Kanan, Nitiansu mengangguk dengan berat, dan He Yun tertegun sejenak, lalu menundukkan kepalanya, sedikit emosi muncul di matanya. Lin Nan, apakah karena dia tidak memberikan benda itu kepada orang itu? Baiklah, mari kita pergi bersama. Lin Nan mengangguk sedikit saat ini, lalu menatap He Yun lagi. Mungkin ini makan malam terakhir kita bersama. Restoran. Pada saat ini, beberapa orang sedang duduk di dalam, makan dan minum dengan gembira. Pada saat ini beberapa orang minum dengan sangat gembira. Saya mendapat juara pertama dan memenangi penghargaan, dan kebahagiaan yang saya rasakan tak terlukiskan. He Yun dan Li Feixue juga minum lebih sedikit, namun itu hanya lebih sedikit. Beberapa orang tampak gembira, tetapi Lin Nan memikirkan urusannya sendiri, jadi dia minum terlalu banyak. Setelah keluar dari restoran, ketika Lin Nan hendak menyarankan untuk mengirim Miao Yi kembali, seseorang muncul di depan mereka. Ketika Lin Nan melihat orang itu, dia tercengang, karena orang itu adalah saudara laki-laki He Yun.
He-yun ragu-ragu sejenak, dan akhirnya melangkah mendekat. Pada saat ini, Ni Tianzu, Zhao Wuji, Li Feixue dan yang lainnya semuanya tampak bingung. Orang itu adalah kerabat He-yun. Mungkin He-yun akan pergi ke tempat lain kali ini. Lin Nan membuka mulutnya dan menjelaskan dengan tenang saat ini. Kamu mau pergi kemana? Ni Tianzu tampak sedikit sadar dalam sekejap dan bertanya dengan linglung. Itu pasti Akademi Pedang Abadi. Zhao Wuji memutar matanya ke arah orang ini. Apakah dia tidak mengerti ini? Ni Tianzu tertegun sejenak, dengan ketidakpercayaan di matanya. Ia awalnya mengira mereka berlima akan kembali bersama dan menikmati kehormatan itu bersama. Namun sekarang tampaknya hal itu tidak sebaik yang dibayangkan. Mereka berempat tidak bergerak dan menunggu di sana dengan sabar selama beberapa saat. Kalian semua di sini. Setelah waktu yang lama, He-yun kembali, dan pria itu mengikuti dan berkata. Apakah kamu saudara dari saudara laki-laki He-yun? Ni Tianzu bertanya lebih dulu. Baiklah, aku kakaknya. Aku akan membawa He-yun kembali bersamaku kali ini. Terima kasih telah merawatnya selama ini. Pria itu mengangguk sedikit, ragu sejenak, lalu berbicara. Apakah kamu saudara kandungnya? Ni Tianzu segera menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini, tetapi masih bertanya dengan tidak percaya. Baiklah, besok kita akan kembali ke Akademi Pedang Peri. Apapun yang terjadi, aku tetap ingin mengucapkan terima kasih atas waktumu kali ini. Ngomong-ngomong, selamat ya atas juara pertama. Kamu hebat sekali. Lelaki itu mengangguk pelan, lalu melirik adiknya yang tengah menundukkan kepala dan berkata. Setelah mengatakan ini, pria itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Lin Nan, ekspresinya dipenuhi dengan kekaguman yang tak terlukiskan. Terima kasih. Apakah kamu akan berangkat besok? Tidak perlu terburu-buru, kan? Ni Tianzu mengatakan ini, tetapi kemudian dia mengatakannya lagi. Karena ada beberapa hal yang harus kami lakukan, kami tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah mendengar ini, pria itu melirik Lin Nan dan menjelaskan dengan acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-kata pria itu, Ni Tianzu terdiam dan tidak berbicara. Bukan hanya dia, beberapa orang pun terdiam. Kalau begitu, kalian harus berhati-hati saat kembali. Jangan biarkan saudara-saudara He-yun kita diganggu saat kalian kembali. Kalau tidak, aku pasti akan mengeluarkan Akademi Pedang Abadi dari Feng Leihai. Pada saat ini, Lin Nan mengangkat kepalanya, dengan senyum aneh di wajahnya, dan berkata. Aku hanya punya satu adik laki-laki, jadi wajar saja aku akan menyayanginya. Kalau ada yang mau menindasnya, mereka harus melewatiku dulu. Lelaki itu tertegun sejenak setelah mendengar hal itu, lalu ia tersenyum dan mengangguk, melirik adiknya di sampingnya, lalu berkata. Haha, bukan berarti kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Kalau kita ingin mencari He-yun di masa depan, tidak bisakah kita langsung mencarinya? Lagi pula, bukankah He-yun akan berangkat besok? Mendengar laki-laki itu berkata demikian, Lin Nan mengangguk, senyum di wajahnya tampak semakin dalam, lalu dia melirik Ni Tianzu dan yang lainnya dan berkata. Setelah mendengar ini, Ni Tianzu dan yang lainnya mengangguk. Saat ini, Miao Yi sedikit linglung. Dia tidak menyangka He-yun akan pergi. Dan itu besok, ekspresinya tak dapat dielakkan, berubah-ubah. Kalau begitu, kalian pulang dulu. Aku akan mengantar Miao Yi dulu, baru aku pulang. Lin Nan lalu mengatakan sesuatu. Tidak, aku baik-baik saja. Kalian bisa kembali bersama. Aku akan kembali sendiri. Miao Yi menggelengkan kepalanya dan berkata. Kakak He-yun akan berangkat besok, jadi kamu harus menemaninya hari ini dan tinggal bersamaku besok. Aku akan memberimu hadiah. Setelah dia selesai berbicara, dia memeluk lengan Lin Nan, tetapi berbisik di telinganya. Setelah mendengar ini, Lin Nan tertegun sejenak, tetapi ekspresi emosi muncul di matanya. Miao Yi memang orang yang perhatian. Bukankah dia mengatakan ini karena dia khawatir suasana hatinya sedang buruk? Tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah siap mental untuk masalah ini. Baiklah, aku pergi sekarang. Kembalilah perlahan. Miao Yi tersenyum lagi, berbalik dan pergi, meninggalkan beberapa orang dengan sosok yang sangat anggun dan cantik. Kalau begitu, mari kita kembali. Lin Nan menghela napas, dan memperhatikan Miao Yi dari jarak jauh sebelum dia menatap yang lain dan berbicara. Ni Tianzu dan yang lainnya mengangguk dan berjalan menuju Tianxia College bersama. Setelah tiba di Tianxia College, pria itu pergi. Beberapa orang berkumpul di kamar Lin Nan dan He-yun pada saat yang sama, mengobrol. Tetapi topik sebenarnya tampaknya telah menghilang saat ini. Namun meski begitu, mereka tetap tinggal sampai larut malam sebelum pergi. Ketika Lin Nan dan He-yun menjadi satu-satunya yang tersisa di ruangan itu, He-yun menjadi sedikit terdiam. Dia duduk dengan kepala tertunduk, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kakak, jaga dirimu baik-baik di sana.
Aku akan datang mencarimu saat aku punya waktu. Lin Nan tersenyum dan berjalan mendekat, duduk di sebelah He Yun, menepuk bahunya dan berkata. Setelah mendengar ini, He Yun mengangkat kepalanya dan mengangguk sedikit, dengan sedikit keanehan di matanya. Berlatihlah dengan baik. Aku akan mandi dulu. Tidurlah lebih awal hari ini. Aku akan mengantarmu besok. Lin Nan mengatakannya lagi, lalu duduk lagi, meregangkan tubuh dan berkata. He Yun terus mengangguk lembut, dengan tatapan aneh di matanya. Lin Nan mengangguk pelan, tetapi tidak berkata apa-apa. Dia berjalan ke kamar mandi sambil tersenyum. Namun setelah masuk ke dalam, senyum Lin Nan memudar. Setelah sekian lama, aku mendesah dan bertanya, apakah ini hari terakhir? Waktu berlalu begitu cepat, tidak seorang pun tahu di mana Ye Honglian berada. Kini He Yun hendak pergi, dan dia seakan merasakan kembali kesepiannya saat berlatih seperti sebelumnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, mata Lin Nan dipenuhi dengan ekspresi kompleks, tetapi kemudian dia menggelengkan kepalanya lagi. Dia punya teman di sini, sepertinya dia tidak sendirian. Di luar kamar mandi, He Yun tampak sedikit bingung, dan akhirnya mengangguk sedikit. Karena aku sudah terbiasa bersama Lin Nan, wajar saja aku merasa sangat tidak nyaman dengan perpisahan yang tiba-tiba ini. Dan dia juga sangat khawatir tentang keselamatan Lin Nan. He Yun menunggu sampai Lin Nan keluar, menatapnya dalam-dalam, lalu berjalan ke kamar mandi. Lin Nan menghela napas, lalu berbaring di tempat tidur dan meregangkan tubuh. Awalnya dia senang tinggal di sini selama beberapa hari lagi, tetapi tampaknya hal itu tidak terjadi, karena orang-orang dari Akademi Xianjian telah pergi. Pergi, cepat atau lambat kau harus pergi. Lin Nan mendesah lagi. Sekitar setengah jam kemudian, He Yun keluar dengan rambut basah. Pada saat ini, He Yun telah kembali ke keadaan sebelumnya dan tidak tampak sedih sama sekali. Setelah dia duduk di tepi tempat tidur, aroma samar memenuhi hidungnya. Senyum muncul di wajahnya. Tidak heran He Yun berbau harum. Ternyata itu seorang wanita. Dia menggelengkan kepalanya dengan penyesalan. Sebenarnya, dia sudah lama tidak menemukan identitas asli He Yun. Kalau dipikir-pikir, dia pikir dia agak konyol. Atau mungkin itu hanya kenaifan. Dia terus menggodanya dengan mengatakan bahwa dia terlihat seperti seorang gadis, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang sedang berhadapan dengannya sebenarnya adalah seorang wanita. Baiklah, tidurlah lebih awal. Pada saat ini, Lin Nan berkata kepada He Yun sambil tersenyum. He Yun menyeka rambutnya dengan handuk lagi dan kemudian berbaring di tepi tempat tidur. Kemarilah, peluk aku dan tidurlah. Ini malam terakhirku. Pada saat ini, Lin Nan tiba-tiba berkata kepada He Yun dengan setengah bercanda. Wajah He Yun memerah setelah mendengar ini. Haha. Saudara He Yun, alangkah baiknya jika kamu benar-benar seorang wanita. Setelah Lin Nan memeluk He Yun, dia berkedip dan mengatakan sesuatu, lalu menarik selimut dan berkata. Mengapa? He Yun menatap Lin Nan dan bertanya. Dengan baik, Lin Nan tercengang oleh pertanyaan tiba-tiba He Yun. Jika kamu seorang wanita, aku akan merasa normal. Jika tidak, aku akan selalu merasa aneh. Lalu dia ragu-ragu sejenak dan melanjutkan dengan setengah bercanda. Berbicara tentang ini, dia teringat akan keterikatan dan keanehan sebelumnya. Memikirkannya sekarang, memang agak lucu. Setelah mendengar ini, mata He Yun menjadi semakin bingung. Haha, aku baru tahu kalau aku suka memeluk laki-laki. Apa menurutmu itu tidak aneh? Lin Nan meliriknya saat ini dan kemudian menjelaskan. Ketika dia mengatakan hal itu, dia menekankan kata anak laki-laki. Dan kau juga membiarkanku memelukmu. Apakah kau merasakan hal yang sama? Lalu dia berhenti sejenak dan berbicara lagi. He Yun mengangguk pelan, tetapi ada pandangan aneh di matanya. Dia memang seorang wanita. Baiklah, istirahatlah. Aku masih sedikit pusing karena minuman keras yang kuminum. Lin Nan tersenyum saat ini, tetapi tidak memaksa He Yun untuk menjawab. Sebenarnya, cukup baginya untuk mengerti apa yang sedang terjadi. Selain itu, hati Lin Nan juga sangat jernih. He Yun mengangguk pelan saat ini, lalu memeluk Lin Nan tanpa berkata apa-apa, lalu memejamkan matanya dalam diam. Mungkin ini akan menjadi saat terakhir baginya menikmati kehangatan dalam pelukan ini. Oleh karena itu, dia sangat menghargai kesempurnaan hari ini. Dia merasakan napas Lin Nan semakin teratur, dan jelas bahwa dia telah tertidur. Tetapi He Yun tidak beristirahat saat ini, dan dia bahkan tidak merasa mengantuk. Dia mengangkat kepalanya dan menatap profil Lin Nan, wajahnya agak memerah. Lalu dia diam-diam mencium wajahnya, lalu dia kembali memeluk Lin Nan, merasakan detak jantung Lin Nan. Pada saat ini, Lin Nan berbalik, menghadapnya, berbaring miring, dan memeluknya. Pada saat ini, cuaca sudah jelas mulai menghangat. Ekspresi He Yun berubah-ubah.
Dia mendongak dan menatap Lin Nan dengan saksama, seolah-olah dia ingin mengingatnya selamanya. Pada saat ini, He Yun juga mengulurkan tangan dan memeluk Lin Nan dengan erat. Melihat dia tidur nyenyak, saya tahu mungkin alkohol yang menyebabkan masalahnya. Alkohol. Pada saat ini, mata He Yun tiba-tiba dipenuhi kebingungan dan dia mengangkat kepalanya lagi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mencium bibir Lin Nan lagi dengan wajah yang sedikit memerah. Sendewa lembut itu hampir seperti sengatan listrik. Detak jantungnya bertambah cepat dan wajah He Yun terasa panas. Dia benar-benar mencium Lin Nan secara diam-diam. Pada saat ini, dia menatap Lin Nan dengan saksama lagi. Melihat bahwa dia tidak terbangun, dia menghela napas lega. Namun, ketika dia memikirkan perasaan itu, mata He Yun berfluktuasi lagi, dipenuhi dengan rasa malu. Ini adalah kali terakhir, dan mungkin juga kali terakhir aku mencium Lin Nan. Memikirkan hal ini, He Yun merasa sedikit lebih berani. Dia mengangkat kepalanya lagi dan mencium bibir Lin Nan, dan dia tidak terburu-buru untuk pergi. Dia memejamkan mata dan tersipu, tampak seperti gadis muda di masa keemasannya, cantik dan menawan. Pada saat ini, tubuh Lin Nan bergerak, dan dia memeluknya erat-erat. Kemudian mulut Lin Nan juga bergerak, dan dia dengan lembut menusuk mulut kecilnya. He Yun terkejut. Dia membuka matanya dan menatap Lin Nan. Melihat bahwa Lin Nan masih memejamkan matanya, dia menghela napas. Apa yang dia pikirkan dalam hatinya adalah mungkin dia tidak bangun pada saat ini karena dia minum anggur rohani. Ketika He Yun tengah memikirkan hal ini, mulut kecilnya terbuka paksa. Ini, saat dia masih linglung, sebuah lidah masuk. Perasaan lembut itu membuat mata He Yun sedikit melebar, dan matanya dipenuhi rasa malu. Jadi dia membuka matanya lagi dan menatap Lin Nan. Melihat bahwa dia masih memejamkan matanya, dia merasa sedikit lega. Lalu dia menutup matanya, menggerakkan lidahnya, dan menanggapi dengan wajah memerah. Lambat laun, He Yun pun cepat mendalaminya, tetapi dia membuka matanya sesekali, dengan sedikit kebingungan, sedikit rasa malu, dan sedikit nostalgia di matanya. Setelah waktu yang lama, bibir mereka perlahan terbuka, dan He Yun meringkuk dalam pelukan Lin Nan, memejamkan mata, dan menikmati momen terakhir ini. Pada saat ini, Lin Nan juga membuka matanya dan melirik He Yun di lengannya dengan ekspresi agak aneh di wajahnya. Keesokan harinya, saat Lin Nan membuka matanya lagi, dia mendapati He Yun masih dalam pelukannya. Karena dia benar-benar tertidur di belakang, dan dia menghela napas lega ketika melihat He Yun tidak pergi diam-diam. Setelah waktu yang lama, tubuh He Yun bergerak dan dia membuka matanya. Ketika dia melihat dia masih dalam pelukan Lin Nan, dia menggigit bibirnya. Ini akhir, ini benar-benar akhir. Apakah waktu selalu berlalu begitu cepat? Sekalipun hatinya bergetar, matanya tak dapat menahan diri untuk tidak memerah. Pada saat ini, tubuhnya tidak bergerak. Dia terus merasakan dan berlama-lama. Setelah sekitar 10 menit, He Yun akhirnya mengangkat kepalanya. Bangun, Lin Nan berkata sambil tersenyum saat ini. Oh, ngomong-ngomong, kemarin aku seperti bermimpi. Aku tidak melakukan apapun padamu, kan? He Yun mengangguk pelan. Pada saat ini, Lin Nan bertanya dengan ragu. Tidak, tidak. Memikirkan orang yang pertama kali diciumnya kemarin, wajah He Yun langsung memerah, bahkan sedikit panas. Ketika Lin Nan melihat ekspresi He Yun, dia tidak dapat menahan tawa, lalu memeluk He Yun dengan erat lagi. Kita akan segera berangkat. Kita setidaknya harus sarapan, kan? Ayo makan. Dia perlahan melepaskannya, tetapi akhirnya membantunya duduk dan berkata. He Yun mengangguk sedikit dan mengikuti Lin Nan untuk duduk dari. Ketika mereka baru saja keluar dari ruangan, Zhao Wuji dan Ni Tiansu juga keluar. Setelah Lin Nan mengobrol dengan mereka sebentar, Li Feixui juga menarik Ouyang ke keluar. Ayo kita makan malam. Ini akan menjadi terakhir kalinya sebelum He Yun pergi. Lin Nan berkata sambil tersenyum, dan menuju ke kafetaria Tianxia College. Ketika mereka tiba di kafetaria, mereka menemukan bahwa orang-orang dari Akademi Xianjian juga ada di sana. Setelah beberapa orang masuk, saudara laki-laki He Yun juga melihat ke sini. Mula-mula ia melambaikan tangan ke arah 5 orang, kemudian senyum muncul di wajahnya. Lin Nan mengangguk sedikit, membuat makanan dengan santai, dan duduk tidak jauh dari mereka. Ketika mereka sedang makan, ada 5 sosok yang berjalan mendekati mereka. Lin Nan tertegun sejenak, lalu mendongak dengan bingung, dan mendapati bahwa mereka adalah 5 orang dari Akademi Feitian. Saudaraku, kamu hebat sekali. Kita akan berangkat hari ini. Aku harap kita akan memiliki kesempatan lain untuk bertemu lagi. Pada saat ini, pria yang memimpin melihat ke arah Lin Nan, mengulurkan tangannya dan berkata. Jika ada takdir, itu seharusnya mungkin. Lin Nan tertegun sejenak, lalu mengulurkan tangannya dan menjabat tangan pria itu, lalu mengangguk sedikit.
Kalau begitu kalian makan saja. Kami sudah makan dan kami pergi dulu. Pria itu mengatakan sesuatu pada saat ini dan memimpin jalan keluar. Pada saat ini, Lin Nan mendongak, lalu ekspresinya sedikit tertegun. Karena dia melihat kedua saudari kembar itu menoleh dan melihat ke arahnya secara bersamaan, tampak ada rasa malu di mata mereka, bahkan wajah mereka sedikit merah. Apakah dia terganggu? Setelah kelima orang itu pergi, Lin Nan menundukkan kepalanya dan mulai makan lagi tanpa memikirkannya lagi. Kita berangkat hari ini. Setelah makan malam, saudara laki-laki Heyun berinisiatif untuk berjalan mendekat dan melihat Heyun dan berkata, "Karena kau juga akan pergi ke Akademi Pedang Peri, ayo pergi bersama." Setelah berkata demikian, dia melirik keempat orang di belakangnya lalu melanjutkan. Saat suara pria itu jatuh, Lin Nan tercengang. Dia tidak mengerti maksud sementara pria itu. Mungkinkah keempat orang yang bersamanya tidak mengenal Heyun? Kalau begitu, mari kita mengantarmu bersama. Heyun langsung mengangguk saat ini, dan Lin Nan juga berkata, "Baiklah, ayo berangkat." Pria itu mengangguk sedikit, dengan senyum di wajahnya, lalu berbicara. Pada saat ini, dia juga mengambil pimpinan dan berjalan keluar. Setelah mengikuti lelaki itu ke kediamannya, para tetua yang bersamanya juga berjalan keluar. Tak lama kemudian, mereka tiba di pusat kota Tianxia College. "Terima kasih telah mengantar kami. Kami akan menjaga teman-temanmu dengan baik." Semua orang berhenti di alun-alun. Pria itu pertama-tama menatap Heyun dan kemudian berkata, hati Lin Nan bergetar, dan akhirnya mengangguk sedikit. "Kakak Heyun, ayo berangkat." Pria itu menatap Heyun dan berkata, "Oh." Heyun mengangguk pelan, lalu mengangkat kepalanya, melirik ke arah Lin Nan, menggigit bibirnya erat-erat, dan mengikuti pria itu ke satu arah. "Tunggu, saudara Heyun, biar aku beritahu sesuatu." Tetapi pada saat ini, Lin Nan tiba-tiba berbicara lagi. "Aku akan datang menemuimu suatu saat nanti." Lin Nan menghela napas, berjalan mendekatinya, mula-mula memeluknya saat dia sedang linglung, lalu menepuk punggungnya dengan lembut dan berbicara di telinganya. Heyun tertegun sejenak, namun saat ini Lin Nan melepaskannya, melangkah mundur, dan melambai padanya. "Semuanya, aku pergi dulu. Sampai jumpa lain waktu. Jangan lupa sampaikan pada para tetua." Heyun mengangkat kepalanya, senyum muncul di wajahnya, dan dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Baiklah, silakan saja, jangan khawatir." Nitiansu menganggukkan kepalanya dengan berat saat ini. Pada saat ini, Heyun mengangkat kepalanya dan melihat ke arah beberapa orang itu lagi, lalu mengikuti pria itu pergi. Dalam sekejap, hati Lin Nan sedikit tersentuh dan ekspresinya menunjukkan ekspresi bingung. Heyun juga memalingkan kepalanya, matanya sedikit merah, dan air mata mulai jatuh. "Hei, aku tidak menyangka kakak Heyun berasal dari Akademi Pedang Peri, dan dia pergi dengan tergesa-gesa kali ini." Nitiansu berkata sambil mendesah. "Jangan pikirkan itu. Tik Mahadewa di Tianxia College selama 2 hari. Kita akan segera berangkat." Zhao Wuji menepuk pundaknya dan kemudian berkata, "Ya, kita semua pada akhirnya akan berpisah, tetapi momen ini masih terlalu dini. Karena kita sudah di sini, mengapa kita tidak bersenang-senang di sini? Ayo kita pergi dan bersantai." Nitiansu mengangguk sedikit. "Ayo pergi." Lin Nan tersadar kembali pada saat ini dan mengatakan sesuatu dengan lembut. Karena saat ini Heyun telah menghilang dari pandangannya. Dia merasa sedikit terhibur dalam hatinya, mungkin dia benar-benar akan pergi ke Akademi Pedang Peri suatu hari nanti. Saat itu, dia sebenarnya berharap untuk melihat Heyun muncul di depannya dengan identitas lain. Kita semua pada akhirnya harus berpisah, dan bertahan sama saja dengan menunggu. Setelah menghela napas, Lin Nan tersenyum dan hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Nitiansu. Berpikir Lin Nan mengambil alih pimpinan dan berjalan keluar dari kawasan pusat kota, mungkin hari yang lebih baik sedang menantinya, bukan? Tetapi meski begitu, dia masih merasa sedikit tersesat di dalam hatinya. "Saya telah beradaptasi, tetapi saya juga tidak beradaptasi. Lin Nan, mengapa kamu tidak menghabiskan waktu bersama Miao Yi beberapa hari ini? Kalau tidak, kamu akan pergi dalam beberapa hari, dan dia akan ditinggal sendirian." Setelah berjalan di jalan, Nitiansu tidak dapat menahan diri untuk berkata pada saat ini. "Saya akan." Lin Nan tertegun sejenak, mengangkat alisnya sedikit, lalu mengangguk lembut dan berkata, "Hei, kalau begitu kamu harus segera pergi mencari seseorang. Kita bertiga akan berkeliling dan ketika kamu sudah cukup ditemani, kita bisa pergi ke Tianxia College." Nitiansu terkekeh dan langsung berkata kepada Lin Nan. Dengan baik, Lin Nan menatap Nitiansu tanpa daya. Apa yang dipikirkan orang ini? Tetapi apa yang dikatakan Nitiansu adalah fakta. "Haha, sepertinya kamu tersentuh. Oke, lanjutkan."
Nitiansu melihat ekspresi Lin Nan dan segera melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, silakan bersenang-senang. Aku akan datang menemui kalian nanti." Lin Nan ragu sejenak sebelum berbicara perlahan. Mereka bertiga mengangguk pada saat yang sama dan menyaksikan Lin Nan pergi. Ouyang Ke juga ingin mengikuti, tetapi dihentikan oleh Li Feixue. Akhirnya, ketika mereka bertiga pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Nan dan menggigit bibirnya dengan ringan. Kemudian dia menarik Ouyang Ke yang tampak enggan, lalu mengikuti mereka berdua dan berjalan maju. Pada saat ini, setelah berjalan agak jauh, Lin Nan tidak tahu harus melihat kemana. Di mana Miao Yi sekarang? Sambil berpikir, dia memutuskan untuk pergi ke kediaman Miao Yi terlebih dahulu. Setelah tiba di pintu, orang yang menjaga pintu tidak menghentikannya ketika dia melihat bahwa itu adalah Lin Nan. Karena mereka semua mengenal Lin Nan, dia langsung masuk. "Halo, di mana Miao Yi?" Namun kemudian dia mundur dan menatap salah satu dari mereka dan berkata, "Saya pergi ke pelelangan." Pria itu berkata dengan hormat. "Terima kasih." Setelah mendengar ini, Lin Nan mengangguk, melangkah keluar, dan berjalan langsung menuju tempat pelelangan. Setelah tiba di tempat pelelangan, dia menatap orang-orang yang berdatangan sambil melambaikan tangan. Kemudian dia langsung berjalan ke meja kasir dan bertanya apakah ada kamar di lantai 2. Petugas loket menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. "Permisi, apakah Anda Tuan Lin?" Lalu dia tiba-tiba menatap Lin Nan dan bertanya. Lin Nan mengangguk setelah mendengar ini. "Nona Miao Yi telah memerintahkan agar sebuah kamar disediakan untuk Anda. Ini nomornya." Setelah mendengar ini, mata petugas itu menunjukkan ekspresi aneh, lalu dia tersenyum dan menyerahkan plat nomor kepada Lin Nan. Ada keterkejutan di mata Lin Nan. Mungkinkah Miao Yi sudah menduga bahwa dia akan datang? Dengan ekspresi bingung di wajahnya, dia kemudian mengambil plat nomor itu dan berjalan langsung ke lantai 2. Ketika dia memeriksa label nomor dan pergi ke kamar dan membuka pintu, dia menemukan seorang wanita menawan duduk di dalam. Jika bukan Miao Yi, siapa lagi? Setelah ragu-ragu sejenak, Lin Nan menutup pintu dan berjalan mendekat. Apakah saudari He Yun sudah pergi? Pada saat ini, Miao Yi juga mengangkat kepalanya, tatapannya tertuju pada Lin Nan, senyum muncul di matanya yang menawan, lalu dia berbicara. "Saya pergi." Lin Nan mengangguk pelan, lalu duduk di sebelah Miao Yi, dan seketika wangi yang menawan tercium. "Hehe, kamu sedih." Miao Yi menatap Lin Nan dan berkata. "Sedikit." Lin Nan mengangkat bahu, ekspresinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Akan sangat keliru jika dia tidak merasa kecewa. Miao Yi tersenyum saat ini, memeluk lengan Lin Nan, dan bersandar padanya. Pada saat ini, aromanya jelas menjadi lebih kuat. "Kalau begitu, kamu akan pergi beberapa hari lagi. Aku akan sangat bosan di sini sendirian." Setelah beberapa saat, Miao Yi berkata dengan lembut. "Aku akan sering mengunjungimu." Lin Nan menghembuskan napas saat ini, dan pandangan aneh muncul di matanya. "Apakah dia akan tinggal di Akademi Xianglong untuk waktu yang lama? Aku akan berada di sini menunggumu selamanya, jadi jangan lupakan aku." Miao Yi tersenyum bodoh saat ini. "Yah, tidak pernah." Lin Nan mengangguk pelan dan hanya mengucapkan 4 kata, namun 4 kata ini sedikit menyentuh hati Miao Yi, dan senyum indah pun muncul di wajahnya. "Kalau begitu, bukankah seharusnya kamu menghabiskan waktu bersamaku akhir-akhir ini?" Kemudian Miao Yi mengangkat kepalanya dan menatap Lin Nan. Setelah selesai berbicara, dia menatapnya dan mengedipkan matanya dengan senyum di wajahnya. "Itulah yang kupikirkan." Lin Nan juga mengangguk dan lalu berkata. Mendengar perkataan Lin Nan, Miao Yi tidak dapat menahan senyumnya lagi, dan ekspresi yang sangat bahagia muncul di wajahnya. Dia hanya bersandar pada Lin Nan tanpa berkata apa-apa, menikmati momen ketenangan ini. Lin Nan ragu sejenak, lalu mengulurkan tangan dan memeluk pinggang lembut Miao Yi. Pada saat ini, Miao Yi mendongak ke arah Lin Nan, sedikit kegembiraan muncul di sudut mulutnya, lalu dia bersandar padanya dan menutup matanya. "Apakah kamu masih menginginkan hadiah?" Setelah waktu yang lama, Miao Yi mengangkat kepalanya, dengan sedikit kemerahan di matanya, lalu berkata. Lin Nan jelas tercengang, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Bibirnya bergerak tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. "Hehe." Miao Yi tertawa, lalu melihat ke arah pintu dengan malu-malu, mengulurkan tangan dan meraih tangan Lin Nan. Matanya dipenuhi rasa malu, lalu dia menempelkan tangan Lin Nan di dadanya yang menjulang tinggi. Dengan baik, mata Lin Nan membelalak dan tubuhnya menegang sejenak, tetapi kelembutan itu membawa perasaan yang tak terlukiskan. Wajah Miao Yi menjadi semakin merah saat ini, dan perasaan hangat itu membuat jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Pada saat yang sama, dia tidak tahu kapan dia menjadi begitu berani. Lin Nan membuka mulutnya dan merasakan mulutnya sedikit kering.
Tangan yang Miao Yi pegang di dadanya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Perasaan lembut yang langsung terasa sangat nyata. Baiklah, lebih baik tempatku atau tempat saudara kembar itu. Miao Yi mendengus pelan, menggigit bibirnya erat-erat, lalu menatap Lin Nan dengan menawan dan berkata. Kamu, batuk-batuk. Lin Nan baru saja mengucapkan sepatah kata ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia tampak malu lagi dan mulai batuk. Bahkan wajahnya pun menjadi merah. Hehe, Miao Yi yang awalnya sangat pemalu akhirnya tidak bisa menahan tawa. Lin Nan memiliki gaya yang berbeda ketika dia bertarung dengan orang lain di medan perang, tetapi ketika dia bersamanya, dia berubah menjadi pria kecil seperti itu. Keduanya anggun dan bebas, penuh kesepian, sangat menawan. Seseorang yang suka tersipu, pemalu, penuh kelucuan, dan sama-sama menawan. Pada saat ini, Miao Yi kembali meraih tangan Lin Nan yang lain, lalu meletakkannya di atas tangan satunya. Kemudian dia mengulurkan tangannya, melingkarkan tangannya di leher Lin Nan, dan mencium bibirnya. Lidah kecil yang lembut dan licin menyelinap masuk. Walaupun dia yang mengambil inisiatif, gerakannya masih saja canggung. Hati Lin Nan bergetar, wanita ini benar-benar peri. Namun, peri ini tampaknya juga wanitanya. Tentu saja, jika ada yang tahu apa yang sedang terjadi di antara mereka berdua saat ini, Lin Nan pasti akan terbasmi di depan mata mereka. Karena di tempat pelelangan, Miao Yi adalah seorang kekasih yang populer, objek fantasi semua orang, dan semua orang ingin berciuman dengannya. Tetapi Miao Yi, dengan keterampilannya yang luar biasa, menjaga jarak saat berbicara dengan mereka. Pelanggaran yang kuat. Siapa yang berani? Siapa yang berani menyentuh orang di balik layar? Keduanya berciuman, perlahan-lahan menjadi lebih terampil meskipun canggung. Pada saat ini, Lin Nan memejamkan matanya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan tangannya di dadanya. Ketika perasaan lembut itu menghampirinya, tubuh Miao Yi menegang sejenak, dan wajah kecilnya menjadi sangat panas. Suara yang sangat menawan dan anggun keluar dari mulutnya. Anak kecil, ternyata kamu cukup jahat. Setelah waktu yang lama, Miao Yi melepaskan Lin Nan, menatapnya dengan menawan dan berkata. Setelah mendengar ini, wajah Lin Nan memerah dan dia melepaskannya dengan malu. Miao Yi menatap Lin Nan, matanya malu namun lembut. Sayang, Lin Nan menghargai waktu bersama He Yun sebelum He Yun pergi. Bukankah dia juga menghargai waktu yang dihabiskannya bersama Lin Nan sebelum dia pergi? Mungkin ini akan menjadi kenangan indah baginya saat ia menanti di hari-hari mendatang. Dan kalung yang diberikan Lin Nan padanya juga akan menjadi semacam makanan spiritual baginya. Dan ketika dia memikirkan apa yang dikatakan Lin Nan kepadanya pagi itu, matanya menjadi semakin tersentuh. Kemudian dia memeluk lengan Lin Nan lagi dan bersandar padanya. Lelang akan segera dimulai, dan dia dan Lin Nan tidak punya banyak waktu tersisa di sini. Mata Lin Nan juga menunjukkan kelembutan saat ini. Dia kemudian mengulurkan tangan dan memeluk pinggangnya yang lembut lagi, menikmati momen ketenangan ini lagi. Namun seiring berjalannya waktu, sekitar setengah jam kemudian, ada yang mengetuk pintu. Aku harus bekerja sekarang, tunggu aku di sini, aku akan kembali untuk mencintaimu. Miao Yi dengan enggan mengangkat kepalanya dari pelukan Lin Nan, lalu menatap Lin Nan dan berkata. Setelah mengatakan ini, Miao Yi memikirkan apa yang dikatakannya dan mulai terkikik lagi. Setelah berdiri, dia membungkuk, mengetuk mulut Lin Nan, dan berjalan keluar. Meninggalkan Lin Nan dengan tatapan yang menyentuh dan anggun. Setelah pintu ditutup lagi, Lin Nan mendapati bahwa tempat pelelangan sudah penuh dengan orang, dan dia mendesah dalam hati. Lelang ini akan mendatangkan keuntungan besar bagi ayah. Memikirkan hal itu, Lin Nan diam-diam merasa heran. Sungguh tidak mudah bagi ayahnya untuk berhasil. Sangat jarang Miao Yi dapat menonjol di antara beberapa wanita. Sekitar 10 menit kemudian, Lin Nan dengan jelas melihat bahwa Miao Yi telah berjalan ke meja lelang. Melihat sosok yang bergerak itu, segera menarik perhatian semua orang yang hadir. Ada sedikit gejolak di matanya, tetapi hatinya cukup bangga. Bukankah wanita ini miliknya? Pada saat ini, Miao Yi sepertinya merasakan tatapan yang datang dari sisi ini, dan dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arahnya dengan kelembutan di matanya. Namun dia segera menarik kembali pandangannya dan mulai memimpin pelelangan. Memanfaatkan sepenuhnya keterampilan, kecerdasan, dan pikiran halus wanita itu, mata Lin Nan dipenuhi dengan fluktuasi yang tak terlukiskan saat dia menatap wanita itu. Setelah sekian lama, sosok He Yun dan Ye Honglian secara alami terlintas di benaknya lagi, dan ekspresi bingung pun muncul. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya dan menatap meja lelang lagi, tatapannya tertuju pada Miao Yi di meja lelang lagi, dan matanya berangsur-angsur menjadi lembut. Masih harus bekerja keras. Saya satu-satunya yang tersisa. Bagaimana saya bisa melindungi orang-orang ini jika saya tidak bekerja lebih keras? Sambil mendesah dalam-dalam,
tatapan mata Lin Nan menjadi lebih penuh tekad. Dia sudah lama bermalas-malasan. Kalau dia terus-terusan santai, dia bisa hancur. Seiring berjalannya waktu, Lin Nan hanya memakan beberapa buah di meja. Rasanya sangat menyenangkan untuk duduk di sana dan melihat orang lain melelang. Saat dia duduk di sana, dia memperhatikan Miao Yi sesekali melihat ke arahnya. Jadi akan ada senyum di wajahnya. Bahkan, memikirkannya sekarang, perasaan yang sama sekali berbeda ini membuatnya belajar untuk menghargai. Hargai semua hal yang diperoleh dengan susah payah ini. Siang berlalu dengan cepat, dan lelang mencapai puncaknya dan memasuki lelang kelas berat. Lin Nan juga mengamati untuk melihat apakah ada sesuatu yang baik. Namun barang-barang yang dilelang semuanya adalah keterampilan, senjata, ramuan, binatang spiritual dan hewan peliharaan, dan beberapa barang khusus. Hal-hal istimewa itu tidak membangkitkan minat Lin Nan, jadi dia sekarang hanya seperti penonton saja. Lelang berlangsung hingga sore hari dan berakhir di sana. Pada saat ini, Miao Yi berdiri di sana dan mengucapkan beberapa patah kata singkat. Kemudian dia menatap Lin Nan lagi, berbalik dan pergi, meninggalkan semua orang dengan sosok yang cantik. Ketika Lin Nan melihat pelelangan telah berakhir, dia tidak terburu-buru pergi dan terus menunggu di sana dengan sabar. Dia mengerti bahwa Miao Yi akan segera datang. Benar saja, sekitar 10 menit kemudian, pintu terbuka sedikit dan Miao Yi masuk dengan ekspresi menawan di wajahnya. Aku akan mengurus beberapa hal terlebih dahulu dan akan segera kembali. Kamu tunggu di sini sebentar dan jangan pergi. Namun dia tidak mendekat, melainkan berbicara di pintu. Lin Nan mengangguk pelan. Ternyata wanita ini takut dia akan pergi, jadi dia sengaja datang untuk mengingatkannya. Maka perlahan-lahan muncullah sedikit kelembutan yang tak terlukiskan di matanya. Tentu saja dia tidak terburu-buru. Pertandingan telah usai, dan sekarang waktunya istirahat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah Lin Nan memakan beberapa buah, Miao Yi mendorong pintu hingga terbuka dan masuk dari luar. Setelah menutup pintu, ditemani aroma harum yang manis, Miao Yi juga duduk di sebelah Lin Nan. Kamu kelihatan lelah. Pada saat ini, Lin Nan menyadari ada sedikit keringat di dahinya dan tatapan aneh di matanya. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil inisiatif untuk menyekanya dan berkata, "Bukankah ini semua salahmu?" Miao Yi mengatakan ini dengan nada marah. "Menyalahkan aku?" Lin Nan jelas tercengang setelah mendengar ini. "Ya, Anda memang pria yang luar biasa. Paman Lin kini telah menyerahkan pelelangan itu kepada saya. Apakah Anda pikir saya tidak akan lelah?" Miao Yi berkata dengan kelembutan di matanya. "Yah, kau tak bisa menyalahkanku untuk itu." Lin Nan tersenyum pahit, tetapi untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa lama, dia berbicara. "Ini semua salahmu. Katakan padaku, bagaimana kau akan menebusnya?" Miao Yi berkedip dan bertanya sambil tersenyum. "Baiklah, bagaimana kalau aku menyatakan cintaku padamu?" Lin Nan mengangkat bahu tak berdaya dan mengatakan sesuatu dengan setengah bercanda. Tetapi Miao Yi mula-mula tertegun, lalu matanya bergerak sedikit, sudut mulutnya terangkat, dan matanya menjadi lebih bergerak. "Itulah yang kamu katakan, jangan menyesalinya." Setelah beberapa saat, dia berkata dengan wajah sedikit tersipu. Kamu tidak serius." Lin Nan tertegun, lalu menatap Miao Yi yang tampak sangat serius dengan ekspresi agak aneh, lalu berkata, "Tentu saja. Kenapa? Apakah kamu menyesalinya?" Miao Yi mengangguk sedikit, memeluk lengannya dan terkikik. Lin Nan menggerakkan bibirnya. Dia hanya mencari masalah. Apa yang akan dia katakan? Mengatakan Anda menyesalinya. Apa ini? Katakan kamu tidak menyesalinya. Dan kemudian aku menyerahkan diriku padanya, namun itu hanya terasa aneh dan tidak benar. Pendek kata, dia hanya mencari masalah, dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Melihat ekspresi Lin Nan, Miao Yi tertawa lagi. "Saya lelah setelah duduk sekian lama, tetapi setelah duduk bersama Lin Nan, saya merasa luar biasa rileks. Baiklah, ayo keluar dan berbelanja bersamaku." Miao Yi tiba-tiba angkat bicara dan melanjutkan. "Apakah kamu tidak lelah?" Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk bertanya setelah mendengar ini. "Bersamamu, aku tidak lelah." Miao Yi tersenyum bodoh dan berkata, "Baiklah, ayo berangkat." Lin Nan mengangguk sedikit, menarik Miao Yi untuk duduk, lalu membawanya menuju jalan. Ketika dia keluar, dia dapat merasakan jelas mata semua orang sedang memperhatikannya. "Apakah Anda iri, cemburu dan penuh kebencian?" "Tidak masalah. Aku sudah terbiasa dengan hal itu selama kompetisi, jadi aku tidak merasakan apapun sekarang. Bahkan jika kita harus menyalahkan seseorang, mungkin itu karena pesona Miao Yi terlalu hebat. Saya berjalan-jalan di jalan namun tidak membeli banyak." Namun, saat berbalik, Lin Nan sesekali menoleh ke belakang, dan selalu merasa seolah-olah ada seseorang yang mengikuti mereka.
Tetapi setiap kali aku menoleh ke belakang, aku tidak menemukan apapun. Bahkan persepsinya tidak dapat mendeteksinya. Apa yang sedang kamu lihat? Akhirnya, Miao Yi menatap Lin Nan dengan bingung dan bertanya. Tidak apa-apa, aku hanya merasa seperti ada yang mengikuti kita. Lin Nan berkata dengan santai. Siapa ini? Setelah mendengar ini, Miao Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang dengan bingung, lalu mengangkat kepalanya dan mata indahnya kembali menatap Lin Nan. Entahlah, mungkin itu hanya ilusi. Setelah berkata demikian, Lin Nan tanpa berpikir panjang lagi, mengambil Miao Yi dan mulai berputar lagi. Setelah keduanya berjalan agak jauh, seorang lelaki tua keluar. Dia mengerutkan kening saat melihat kedua orang itu pergi, lalu berbalik dan pergi. Adapun Lin Nan, dia tidak lagi memiliki perasaan itu dan menganggapnya benar-benar ilusi. Jadi aku tidak terlalu memikirkannya dan mengajak Miao Yi jalan-jalan. Pada dasarnya itu hanya rotasi murni, melihat ke sana kemari. Melihat wajah bahagia Miao Yi, dia tidak berkata apa-apa lagi. Akhirnya, ketika hari mulai gelap, keduanya berjalan ke sebuah restoran dan makan sesuatu. Mereka minum anggur saat itu, dan baru pada malam hari mereka berdua keluar. Pada saat ini, Lin Nan juga mengantar Miao Yi menuju kediamannya. Saat kedua pria itu berjalan mendekat, seorang pria tua berdiri di sebuah ruangan di keluarga Zhuge. Ada dua orang berdiri di ruangan itu, satu adalah Zhuge Longqiao dan lainnya adalah Zhuge Ping. Penatua kedua, apakah Anda mengatakan bahwa anak itu berhasil menembus teknik serangan gabungan Akademi Fei Tian sendirian? Bagaimana mungkin? Pada saat ini Zhuge Longqiao mengerutkan kening, lalu menatap lelaki tua itu dan berkata. Itu tidak mungkin salah. Tetua kedua mengatakan hal ini, wajahnya dipenuhi dengan kesungguhan yang tak terlukiskan. Dia tidak mungkin sekuat itu, tidak, sama sekali tidak. Zhuge Ping berkata dengan tidak percaya. Diamlah. Semua ini gara-gara kau, anakku yang pembangkang. Aku jadi mendapat masalah besar. Zhuge Longqiao melirik Zhuge Ping dengan dingin dan berkata. Melihat wajah ayahnya yang muram, Zhuge Ping menundukkan kepalanya dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Benar saja, dia tahu dia tidak bisa mendapatkan kembali token giok itu sendirian. Itulah sebabnya saya menemui ayahnya dan mengakui perbuatannya. Penatua kedua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah ada solusi yang lebih baik? Tatapan mata Zhuge Longqiao tertuju pada lelaki tua itu saat ini. Sekarang jelas bahwa mengambilnya dengan paksa tidaklah layak, jadi kita hanya dapat mempertimbangkan metode lain. Satu-satunya cara sekarang adalah membawanya ke tempat itu bersamaku. Tetua kedua berkata dengan tenang. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah mendengar ini, hati Zhuge Longqiao bergetar dan dia tidak dapat menahan diri untuk segera mengatakan sesuatu. Dia tidak ingin orang lain mendapat bagian lebih besar dalam bisnis ini. Tidak seorang pun dapat mengetahui apa yang terjadi di sana, termasuk leluhur Zhuge. Tidak seorang pun pernah masuk ke sana. Yang paling mereka lakukan adalah mendapatkan token giok ini. Selain itu, berapa banyak masalah yang dapat ditimbulkannya sendiri. Begitu kita masuk ke sana, jika kita menghadapi krisis, kita dapat membasmi orang ini. Saat itu, kita tidak akan takut lagi dengan lebih banyak orang. Penatua kedua ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya melanjutkan. Apakah tidak ada jalan lain? Zhuge Longqiao bertanya sambil mengerutkan kening. Tidak, tetua kedua mengangguk pelan. Dalam situasi saat ini, bahkan jika para pemimpin keluarga dikirim, mereka pasti tidak akan menghadapi Lin Nan secara langsung. Bagaimanapun juga, mereka harus mempertimbangkan teror yang akan dibawa oleh orang berkuasa di masa depan. Setelah mendengar ini, Zhuge Longqiao menarik napas dalam-dalam, dengan cahaya dingin di matanya. Kalau bukan karena kamu, tidak akan ada begitu banyak masalah. Saat kamu menemukan kesempatan, undang dia ke keluarga Zhuge. Zhuge Longqiao kemudian menatap Zhuge Ping dan berkata. Ya, Zhuge Ping mengangguk dengan wajah sedih. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Sebenarnya, terus terang saja, karena rasa ingin tahu itulah saya pada saat itu menggunakan keterampilan khusus untuk mendeteksi token giok tersebut. Siapa yang mengira hal itu akan begitu penting? Sudah malam sekali, kenapa kau pergi? Aku khawatir kau pulang sendirian. Kenapa kau tidak tinggal di sini saja? Setelah membawa Miao Yi ke kediaman, Lin Nan awalnya berencana untuk pergi, tetapi Miao Yi berkata saat ini. Kau berjanji akan memberikan tubuhmu kepadaku sebagai kompensasi, mengapa kau tidak menepati janjimu? Lin Nan tertegun sejenak dan hendak berbicara, tetapi Miao Yi menariknya masuk dan berbicara pada saat yang bersamaan. Dengan baik, Lin Nan tidak menyangka Miao Yi masih mengingat ini, dan ekspresinya menjadi malu lagi. Akhirnya, dia menggerakkan bibirnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Miao Yi memegang lengannya dan berjalan menjauh. Ada kemerahan yang tak terlukiskan di wajahnya, yang sangat menawan.
Hari ini kamu bisa beristirahat di sini. Tidak ada yang bisa dilakukan di pelelangan besok, jadi Tik Mahadewa bersamaku saja. Kalau tidak, kamu harus pergi dalam 2 hari. Saat dia mengatakan ini, wajah Miao Yi sedikit sedih. Lin Nan juga memikirkan sesuatu saat ini dan mengangguk sedikit. Jangan khawatir, aku tidak akan memakanmu. Setelah melihat ini, Miao Yi juga tersenyum dan berkata, lalu dia menarik Lin Nan menuju halaman tempat tinggalnya. Setelah tiba di sana, Miao Yi sementara menyiapkan kamar untuk Lin Nan dan membiarkannya beristirahat di sana. Pada saat ini, Lin Nan juga menghela napas lega. Jika dia benar-benar melakukan sesuatu, dia mungkin masih merasa gugup. Pada saat ini, Miao Yi duduk bersamanya untuk waktu yang lama, membiarkan Lin Nan beristirahat dengan baik, lalu berjalan kembali ke kamar sendirian. Pada saat ini, Lin Nan berjalan di sekitar rumah dan menemukan ada tempat untuk mandi. Karena aku terbiasa mandi setiap hari mengikuti Heyun, aku pun ikut masuk dan membersihkan diri. Setelah sampai di dan berbaring, dia menghela napas lega. Dia tidak bisa tinggal di sini selama berhari-hari, jadi dia harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan Miao Yi. Ledakan. Tepat saat dia hendak beristirahat, terdengar ketukan di pintu. Tiba-tiba ada pandangan ragu di matanya, lalu dia berjalan turun dari dan berhenti di depan pintu. Ketika dia membuka pintu, Miao Yi muncul di depannya. Dia tampak baru saja mandi, rambutnya terurai dan basah. Mengapa kamu di sini? Lin Nan bertanya dengan ragu. Yah, aku tidak bisa tidur, jadi aku datang menemuimu. Ada apa? Apa kau takut aku akan memakanmu? Setelah Miao Yi mengatakan ini, dia tidak bisa menahan tawa. Wanita lain takut, tapi sekarang dia merasakan yang sebaliknya. Rasanya aneh. Bagaimana itu bisa terjadi? Lin Nan tersenyum, menutup pintu, lalu membawanya duduk di tempat tidur. Pada saat ini, Miao Yi bersandar dalam pelukannya. Lin Nan tertegun sejenak, lalu tatapan lembut muncul di matanya. Dia mengulurkan tangan dan memeluk pinggang Miao Yi dengan lembut. Akan lebih baik jika kamu tidak pergi. Pada saat ini, Miao Yi tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan lembut. Dengan baik, Lin Nan tertegun sejenak, tatapan aneh melintas di matanya. Tidak bisakah aku pergi? Jadi dia menggerakkan bibirnya tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Dia biasanya tidak akan menjanjikan apapun, tetapi begitu dia berjanji, dia akan melakukannya. Dia tidak bisa tinggal di sini, jadi dia tidak akan menjanjikan apapun untuk membuat wanita itu bahagia. Dengan cara ini, jika dia pergi, Miao Yi mungkin akan lebih bahagia. Hehe, aku hanya bercanda. Aku sudah merasa cukup denganmu sekarang, dan kau akan datang menemuiku, kan? Miao Yi memeluk lengan Lin Nan dan mengatakan sesuatu yang bodoh, lalu berkata. Saat Miao Yi mengatakan ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Nan penuh harap. Tidak, aku tidak akan kembali setelah aku pergi. Aku hanya bercanda. Aku pasti akan kembali untuk mencarimu saat aku menemukan Yuyan dan orang-orang itu. Aku juga akan menjadi lebih kuat. Lin Nan mengatakan sesuatu saat ini, dan ketika Miao Yi tampak tertegun, dia juga tertawa dan berkata. Baiklah, aku akan menunggumu di sini. Miao Yi benar-benar ketakutan oleh Lin Nan, tetapi kali ini senyum muncul di wajahnya lagi, dan kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya sangat lembut, tetapi Lin Nan mendengarnya dengan jelas. Miao Yi pernah mengatakan ini sebelumnya, dan dia tersentuh. Sekarang setelah saya mengulanginya sekali, saya masih terharu. Bukankah ini membuktikan tekad batinnya? Dia tidak bisa berkata apa-apa saat ini, karena perasaan dalam hatinya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ruangan menjadi sangat sunyi saat ini. Seiring berjalannya waktu, Lin Nan menoleh ke arah Miao Yi dan mendapati bahwa Miao Yi tertidur dengan mata terpejam. Dia tampak manis dan damai. Lin Nan menghela napas, dengan tatapan aneh di matanya. Wanita ini sibuk sepanjang hari, tetapi dia ingin pergi berbelanja bersamanya. Sebenarnya, bukankah Anda hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya? Dia dengan hati-hati mengangkat Miao Yi, menaruhnya di tempat tidur, membantunya melepaskan sepatu, lalu ragu-ragu sejenak sebelum berbaring di atasnya. Dia tidak akan melakukan apapun. Wanita ini adalah wanitanya, kan? Setelah berbaring di samping Miao Yi tampak sangat responsif dan langsung menghambur ke pelukannya. Dia meringkuk sedikit, menemukan posisi yang sangat nyaman dalam pelukannya, dan menutup matanya lagi. Pada saat ini, Lin Nan menarik selimut dan menutupi mereka berdua. Dia menggerakkan tubuhnya sedikit, membuka matanya, dan menoleh, hanya untuk mendapati Miao Yi dengan mata menawannya terbuka, memegang sehelai rambut di tangan kanannya dan dengan lembut mengusap-usap wajahnya. Novel teratas diperbarui paling cepat. Keesokan harinya, Lin Nan merasakan gatal di wajahnya sementara dia linglung. Melihat dia terbangun, senyum di wajahnya semakin dalam. Mengapa kamu bangun pagi sekali?
Lin Nan tertegun sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Yah, aku tidak bisa tidur. Haha, kau tidak akan menyalahkanku karena mengganggu istirahatmu, kan? Miao Yi mengangguk sedikit, lalu terkekeh. Tentu saja tidak. Setelah mendengar ini, Lin Nan tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu bilang akan hebat kalau bisa terus seperti ini. Miao Yi tersenyum, mengibaskan rambutnya, dan kembali meringkuk dalam pelukannya, mendengarkan detak jantung di dadanya, lalu berkata. Ekspresi wajah Lin Nan berubah-ubah, namun kemudian dia memaksakan senyum. Dia sungguh ingin menikmati hari seperti ini, tetapi bisakah dia? Ekspresi bingung tampak di wajahnya, tetapi dia mendesah diam-diam. Miao Yi berbaring di pelukan Lin Nan selama beberapa saat, lalu mengangkat kepalanya lagi. Tatapan mata yang bergerak itu kembali tertuju pada Lin Nan, lalu sedikit rasa malu pun muncul. Miao Yi mengulurkan tangannya dan mencengkeram pipi Lin Nan. Saat dia menoleh, dia menyodorkan mulut kecilnya kepadanya. Perasaan lembut dan sendewa halus yang memabukkan, lalu lidah kecil yang sama lembutnya keluar dengan riang. Lin Nan tertegun sejenak, lalu berkedip dan melingkarkan lengannya di pinggang lembutnya. Melihat Miao Yi menutup mata indahnya, dia kemudian dengan lembut menutup matanya juga, dan keduanya mulai berciuman, perasaan mereka hampir menyebar dari sana. Ciuman itu berlangsung lama. Setelah mereka berpisah, Miao Yi menatap Lin Nan dengan wajah merah. Kemudian dia ragu sejenak, mengulurkan tangannya dan menempelkan telapak tangannya di dadanya lagi. Sendewa lembut itu langsung membuat detak jantung Lin Nan semakin cepat. Wajah Miao Yi menjadi semakin merah saat ini. Dia pasti yang paling merasakannya, bukan? Bagaimanapun, itu adalah area yang sangat sensitif bagi wanita. Melihat penampilan Lin Nan, Miao Yi tersenyum, lalu mencium mulut Lin Nan lagi dengan wajah kecilnya yang memerah. Lidah kecil yang manis dan lembut itu masuk lagi dengan riang, lalu keduanya berpelukan erat lagi. Selama berciuman, Lin Nan mencubitnya 2 kali dengan berani, dan detak jantungnya semakin cepat. Karena payudara Miao Yi masih sangat kencang dan penuh, rasanya sangat enak saat disentuh. Sebuah suara yang sangat sedih terdengar dan Miao Yi membuka matanya. Namun dia segera menutup matanya lagi, mengulurkan tangan kecilnya, dan memeluknya erat. Seiring berjalannya waktu, ekspresi Miao Yi menjadi semakin linglung dan tubuhnya mulai terasa panas. Faktanya, kondisi Lin Nan tidak jauh lebih baik. Ada api yang tidak diketahui di perut bagian bawahnya dan dia merasa sangat tidak nyaman. Pada saat ini, Miao Yi menarik napas dan melepaskannya. Dia berbalik dan naik ke tubuh Lin Nan. Rambut hitam panjangnya terurai seperti air terjun, menghantam wajah Lin Nan dengan sangat lembut. Setelah berbaring di Lin Nan, Miao Yi menciumnya lagi. Tangan kecil itu dengan lembut menanggalkan pakaian Lin Nan. Dia hendak pergi, dan Miao Yi juga ingin meninggalkan beberapa kenangan untuk Lin Nan. Pakaiannya segera dibuka, lalu dada kekar itu terekspos. Bagaimana kalau aku tidur denganmu hari ini? Pada saat ini, wajah mungil Miao Yi terasa sedikit panas. Kemudian, dia membungkuk dan berbicara dengan lembut di telinga Lin Nan. Baiklah, tapi sekarang sudah siang. Lin Nan tertegun sejenak, wajahnya memerah, dan dia bahkan bisa mengatakan dia gugup. Kalau begitu aku tidak akan keluar di pagi hari. Miao Yi mengulurkan tangan dan menyentuh wajah mungilnya yang panas, lalu meletakkan tangannya di pinggangnya, dengan lembut melepaskan ikat pinggang, dan melepas rok panjangnya. Lin Nan menelan ludah dan merasakan mulutnya sedikit kering. Saat ini, Miao Yi hanya mengenakan suspender yang mirip dengan pakaian dalam, berwarna merah muda, yang sangat menarik. Saat Miao Yi berbaring di atasnya lagi kali ini, dia dapat merasakan lembutnya dada Miao Yi. Pada saat ini, detak jantungnya tanpa disadari menjadi lebih cepat. Api di perut bagian bawahnya membakar lebih hebat lagi, membuatnya sangat tidak nyaman. Miao Yi menatap Lin Nan dengan matanya yang menawan, lalu membungkuk dan menawarkan bibir manisnya lagi. Lin Nan secara alami memeluk Miao Yi saat ini, tetapi kulit di punggungnya sangat halus dan lembut. Ketika aku membuka mataku, aku melihat Miao Yi tidak bereaksi sama sekali. Dia hanya memejamkan matanya. Paling-paling, wajahnya yang mungil menjadi semakin merah. Setelah beberapa saat, Miao Yi ragu-ragu, dengan rasa malu di matanya. Sepasang tangan menggenggam di belakang punggungnya, melepaskan tali di belakang, lalu menanggalkan pakaian terakhir yang menempel di tubuh bagian atasnya. Lin Nan membuka mulutnya, dan mulutnya menjadi semakin kering. Sempurna, dengan payudara yang menonjol dan terangkat, perut rata, dan rambut hitam panjang, sangat menawan. Pada saat ini, Miao Yi kembali meraih tangan Lin Nan dan meletakkannya di dadanya. Pada saat ini, tangan Lin Nan jelas gemetar, karena kali ini terjadi kontak langsung. Begitu lembutnya, hingga dia tidak bisa menahan diri untuk menjilat bibirnya. Lin Nan menelan ludah dan membuka mulutnya tetapi tetap tidak ada kata yang keluar. Dia gugup, sangat gugup.
Miao Yi terkikik, lalu memeluk Lin Nan lagi, dan mereka berdua bersandar erat. Seiring berjalannya waktu, ketika tubuh yang sangat sempurna muncul, Lin Nan terus menelan ludahnya karena mulutnya kering. Hehe, cantik. Melihat ekspresi Lin Nan yang kebingungan, Miao Yi tidak dapat menahan senyum dan kemudian berkata malu-malu dengan wajah merah. Lin Nan mengangguk kaku. Aku wanitamu, dan aku akan menjadi milikmu selamanya, oke. Mata Miao Yi sedikit bergetar, lalu dia bersandar pada Lin Nan dan berbicara. Apakah kamu benar-benar sudah memutuskan? Ada sedikit emosi di mata Lin Nan, dia sekarang mengerti perasaan Miao Yi. Dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya, lalu berbicara. Kebaikan. Miao Yi mengangguk dengan serius, lalu mengulurkan tangannya dan mengambil inisiatif untuk membantu Lin Nan melepaskan pakaiannya. Wajah Lin Nan berangsur-angsur memerah. Malu. Dia memang pemalu, dia sangat pemalu. Miao Yi menatap Lin Nan saat ini dan tidak bisa menahan tawa. Patuhi saja aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Lin Nan tampak lebih pemalu darinya, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata saat ini. Setelah mengatakan hal itu Miao Yi sendiri tertawa terbahak-bahak, memang benar bahwa senyuman wanita cantik sangatlah menawan. Pakaiannya akhirnya dilepas, dan ketika Miao Yi melihat apa yang ada di dalamnya, wajahnya menjadi semakin panas. Kemudian dia mengalihkan pandangan dan memeluk Lin Nan lagi. 2020